آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man awdakhtalana subulal hidayah wa asahta an basairina gishawatal ghiwayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-wasilah wal rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita sama-sama selaku hamba-Nya Allah tidak lupa memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat sehat wal afiat. Begitu pula nikmat iman dan Islam yang merupakan salah satu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan tersebut, kita selalu menjadi hamba-Nya Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya lah kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Dari mimbar khutbah yang mulia ini, khatib tidak lupa berwasiat terkhusus kepada pribadi khatib sendiri dan kepada kita semua kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan mengetengahkan sebuah judul, sebuah materi, yaitu ketika malu hilang, perbuatan dosa menjadi biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ingat bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, berbagai macam prinsip dan cara seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Bidayatul Hidayah
Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam inna ad-dina bisyatraini ahaduhuma tarkul manahi wal akhiru fi'lu ta'ah wa tarkul manahi wal ashaddu wa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu wahidin wa tarku syahwat la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun." Hadirin yang dirahmati Allah, artinya adalah ketahuilah olehmu bahwa agama memiliki dua unsur yang sangat penting. Yang pertama ialah meninggalkan segala bentuk larangan, dan yang kedua adalah menjalankan segala perintah dan ketaatan, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada yang sifatnya berat dan ada yang sifatnya ringan. Sebab menjalankan perintah atau suruhan Allah Subhanahu wa taala kita mampu melakukannya siapapun. Akan tetapi meninggalkan larangan Allah terkadang kita tidak mampu, tidak bisa meninggalkannya dikarenakan godaan syahwat yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam As-Samarkandi mengatakan bahwa malu tidak melakukan kebaikan ataupun ibadah kepada Allah adalah salah satu bentuk kerugian seseorang di dalam menempuh kehidupannya dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, seorang mukmin, apabila tidak ada rasa malu kepada Allah, tentu keimanannya dapat dipertanyakan. Apakah keimanannya sesuai dengan kualitasnya sebagai manusia ataupun sebagai di luar dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, As-Samarkandi mengatakan bahwa ketika putranya melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, ia mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, apabila kamu tidak malu melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Allah, maka pandanglah ke langit. Dan apabila kamu tidak malu kepada penghuni langit, maka pandanglah ke bumi. Dan apabila kamu tidak malu kepada penghuni bumi, maka kamu adalah taubahnya seperti seekor binatang yang tidak ada rasa malu di dalam dirinya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan rasa malu yang Allah berikan kepada kita, tentu dengan berbuat kebaikan di setiap saat dan waktu, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Namun apabila tidak ada rasa malu dengan berbuat kejelekan dan kemungkaran, tentu kita taubahnya seperti seekor binatang yang tidak memiliki, yang tidak mempunyai rasa malu di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu malu tidak berbuat baik kepada Allah, tidak melakukan kebaikan kepada Allah. Ia malu, tidak malu untuk melakukan kemungkaran dan kejahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ada rasa malu meninggalkan perintah Allah, baik itu yang wajib ataupun yang lainnya, seperti sholat fardu. Ia tidak malu meninggalkannya, sedangkan sholat fardu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang diri manusia, apalagi dirinya sebagai seorang mukmin dan Islam. Orang yang beriman tentu harus menanamkan di dalam dirinya rasa malu, karena rasa malu merupakan salah satu, yaitu pertanda dari seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak ada rasa malu, tentunya ia akan berbuat dengan seenaknya, berbuat dengan sesuka hatinya, mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
menggembar-gemborkan keadaannya kepada publik, di mata publik, tentu itu adalah hal yang sangat tabu dan sangat tidak disukai, karena mempamerkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita sejatinya kita ceritakan kepada hal-hal yang baik, mengajak kepada yang baik, seperti mengajak kepada perbuatan yang tentunya mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang lain, seperti menyalurkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita apabila kita kelebihan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita sebelum datang suatu hari yang tidak ada manfaat harta tersebut untuk kita, tidak ada manfaat pertolongan sedikit pun untuk diri kita. Akan tetapi dengan yang Allah berikan kepada kita, baik harta ataupun kelebihan yang lainnya, baik itu jabatan, baik itu rezeki, baik itu kelebihan yang lainnya, tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak malu kepada Allah, maka ia senantiasa merasa cukup, merasa berlebihan di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada hari ini, tepatnya di hari yaitu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu cinta kepada kata Allah, yuhibbukumullah, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayangnya bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi dan cinta kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada rasa malu yang Allah curahkan ke dalam diri kita. Hati kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar rasa malu itu senantiasa orbit dan terbit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Malu tidak beribadah kepada Allah, malu tidak berbuat baik kepada Allah, malu kepada sesama, kepada manusia, apalagi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita disuguhkan dengan berbagai macam fenomena ataupun berita-berita. Tentunya kita harus bisa menyaring mana berita yang benar dan mana berita yang palsu yang dapat menjerumuskan kita kepada perpecahan, apalagi pertikaian di antara kita. Tentunya kita berharap kepada para pemimpin-pemimpin kita agar mereka senantiasa diberikan oleh rasa malu Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka senantiasa dibukakan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita berbangsa dan negara
dan mereka sebagai pemimpin kita bekerja dengan sepenuh hati mereka, tidak bekerja dalam rangkai kepentingan mereka masing-masing, agar kita sebagai rakyat yang tentunya senantiasa mendoakan mereka agar mereka bisa terwujud cita-cita mereka dan cita-cita berbangsa dan negara. Semoga kita semua, baik para pemimpin, rakyat, dan lain sebagainya, kita semua bersatu padu dalam membangun negara dan kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kita dan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat khusus kepada pribadi khotib sendiri dan kepada jamaah. Marilah kita berharap kita kembalikan semua persoalan dan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan pelajaran-pelajaran keadaan dan kejadian yang lalu-lalu sebagai mau'izatul hasanah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasarat ainun bi nasar wa uzunun bi khabal. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma sara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa hududil ummati wal jamaah wa alamu anna Allah bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikati qudusi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyyatil ashara al-mubashshara bil jannah wa sa'iris sahabati wal qarabati wat tabi'in Fatabi bisanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal dhunubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin Allahumma ahdikil yahuda wan nasara wal kafirin الذين يقاتلون المسلمين ويصدون عن سبيلك. اللهم فرق جمعهم اللهم بدل شملهم اللهم ارسل العذاب اليهم. اللهم انصر الاخوان المسلمين في فلسطين فانك خير الناصرين. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم. اللهم نفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلف والشدائد والفتن سوى الفتن ما صار منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Astaghfirullahal azim yashkurukum wa yashkuru ala ni'am yasirikum wa sallu fal yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Iqamis salat.